Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslimau wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, bersyukur kita sampai di bulan Ramadan, bulan rahmat, bulan pengampunan, bulan di mana pahala dilipat gandakan. Pemirsa yang dirahmati Allah, bulan Ramadan mengajarkan kepada kita untuk terikat dengan hukum syara. Apa itu hukum syara? Hukum syara adalah hitabus syari al-muta'alaku bi af'alil ibad. Hukum syara adalah seruan dari pembuat hukum. Dalam hal ini adalah Allah dan Rasul yang berkaitan dengan amal perbuatan kita sehari-hari. Ramadan mengajarkan kita untuk terikat dengan hukum syara, baik itu hukum perbuatan maupun hukum benda. Kaidah syara mengatakan al-aslu fil af'al taqayyadu bil hukmi syar'i. Asal hukum perbuatan manusia itu adalah terikat dengan hukum dari Allah, bukan bebas, bukan mubah. Artinya manusia di dalam berbuat harus terikat dengan hukum dari Allah, tidak boleh berbuat semaunya. Dalam berpakaian, seorang wanita tidak boleh semaunya menurut hawa nafsunya, menurut trennya. Allah mengatur dalam firman-Nya dalam surat Al-Ahzab ayat 59 bahwasanya perempuan tatkala dia sudah haid maka dia wajib menggunakan jilbab. Tidak boleh ada alasan untuk menolak hal yang demikian. Begitu juga dalam kehidupan, bahwasanya kita harus berekonomi dengan ekonomi yang diajarkan oleh Allah. Di dalam Al-Quran diajarkan bahwasanya dalam berekonomi kita tidak boleh melakukan riba. Oleh sebab itulah pemirsa yang dirahmati Allah, hukum syara ini kita harus tahu. Ada ahkamu, ada 5 hukum syara. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, dan yang ketiga haram. Hukum perbuatan harus kita bedakan dengan hukum benda. Al-aslu fil asya ibah. Hukum benda itu mubah. Jadi asal hukum benda adalah ibah, mubah. Lam yarid dalilu tahrim. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Karenanya kita juga harus tahu di samping hukum perbuatan, hukum benda. Jadi hukum benda itu ada mubah, ada haram. Ramadan mengajarkan kita untuk terikat dengan hukum syara tadi, baik hukum perbuatan maupun kepada hukum benda. Pemirsa yang dirahmati Allah, para ibu-ibu menyiapkan berbuka puasa dan makanan untuk bersahur itu adalah benda. Oleh sebab itulah kembali kepada hukum benda, pada saat menyediakan makanan kita lihat makanan apa yang kita sediakan, halal atau haram. Katakanlah kita membeli ikan. Ikan adalah makanan yang halal. Begitu juga dengan ayam, makanan yang halal. Tapi tatkala perbuatan ibu menyiapkannya tanpa memiliki ilmu, bisa jadi mencuci ayamnya atau mencuci ikannya tidak bersih, maka masih ada darahnya. Akibatnya kita yang tadinya makanan itu adalah halal, maka menjadi haram. Pemirsa yang dirahmati Allah, penting bagi kita sebetulnya untuk mengetahui hukum-hukum syara yang ada, yang sudah Allah ajar, yang sudah Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, tatkala kita menuntut ilmu, seharusnya ilmu itu untuk diamalkan. Tapi sayang, banyak di antara muslimah tatkala diajak untuk menuntut ilmu berkata demikian, kalau banyak menuntut ilmu nanti banyak tahu, kalau banyak tahu nanti banyak dosanya kalau tidak dilakukan. Ini adalah perkara yang salah. Ibu-ibu, para muslimah, perlu kami ingatkan bahwasanya
Menuntut ilmu itu targetnya adalah agar kita beribadah lebih baik, bukan untuk sekedar kita tahu. Nah, kalaulah kita lebih banyak tahu, lalu kita tidak mengamalkannya, maka itu terkena hukum lalai. Tapi kalau sama sekali kita tidak mau menuntut ilmu, justru ada dua dosanya. Dosa karena tidak mau menuntut ilmu yang tadinya hukumnya wajib, yang kedua adalah dosa karena kita lalai. Di yaumil akhir kita tidak bisa mengatakan, wahai Allah, maafkanlah aku tidak tahu. Ini dijawab oleh firman Allah surat An-Nisa ayat 165. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rasulan mubashirina wa munzirin li'alla yakuna linnas hujjatun ba'dar rasul. Rasul-rasul itu pembawa berita gembira dan menjadi pelajaran bagi kamu, dan tidak ada hujah nanti di yaumil akhir terhadap apa-apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Artinya, pemirsa yang dirahmati Allah, tidak ada alasan nanti di yaumil akhir untuk kita menolak dari azab Allah. Tidak ada lagi kita bilang, ya Allah, hamba tidak tahu. Kata Allah, untuk apa umurmu? Umurmu kau gunakan untuk apa? Di dalam menuntut ilmu, kita harus mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Karenanya bagi guru itu harus mengamalkan, memberikan, mendakwahkan apa-apa yang sudah dia pelajari. Begitu juga bagi muridnya, dia juga harus mengamalkan ilmu tersebut. Artinya, pemirsa yang dirahmati Allah, kita harus paham dan harus sadar bahwasanya ilmu itu penting agar kita bisa terikat dengan hukum dari Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, Ramadan sebetulnya mendidik kita agar terikat dengan hukum syara. Allah mengajarkan kepada kita waktu-waktu tertentu untuk berbuka dan juga untuk bersahur. Tidak boleh kita melanggarnya. Walaupun 1 menit kita mau berbuka, itu ada larangan dari Allah. Kita tidak boleh berbuka sebelum azan. Begitu juga bersahur, tidak boleh kita melebihkan walaupun 1 menit, maka batal puasa kita. Sebetulnya hal ini mendidik kita agar kita taat kepada syariat Allah. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.